Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klikmu podcast Spiral Pencerahan. Kembali lagi bersama kita, podcast yang mencerahkan bagi orang-orang yang butuh pencerahan. Oke, hari ini kita akan bertemu dengan seorang aktivis muda yang unik. Kenapa saya mengatakan unik? Karena beliau ini masih muda, tapi dia ini dulu kuliah atau mencari ilmu di jurusan pengobatan tradisional. Kalau hari ini banyak orang yang kepingin belajar tentang medis, yaitu rata-rata medis modern gitu ya, atau apa ya, nggak tahu nanti istilahnya. Tapi kader ini, aktivis muda ini yang dulu pernah jadi sekretaris IPM Surabaya dan sekarang di IMM cabang Surabaya, itu memilih untuk belajar tentang pengobatan tradisional. Nah, kita sambut Reza Devilia, SSTR Batra. Halo Reza. Halo Mas Sahrul. Itu sebenarnya S-nya kan ada dua. S-nya yang satu itu nama panjang, terus baru S Batra gitu maksudnya. Iya. Sarjana Terapan Batra, UNER ya? Iya, UNER. Oke, saya sebelumnya mau tanya ya, kader Muhammadiyah yang kuliah di jurusan unik ini ada berapa orang setahu kamu? Di UNER aja lah. Masih sedikit sih, sekitar berapa ya? 2, 3, cuman ada 3 dan itu semua alhamdulillah masuk di IMM. Oke, jadi kalau nanti mungkin suatu saat gitu ya, kita punya big dream bersama kader Muhammadiyah, bisa nggak sih kalau kita bikin poli tradisional Muhammadiyah, apa namanya? Apa sih biasanya gitu namanya? Kan kalau bukan rumah sakit ya, apa? Kalau di puskesmas namanya poli OT, poli obat tradisional. Iya, obat tradisional. Terus kalau teman-teman sendiri biasanya baksosnya itu rata-rata ya tentang akupuntur sih. Akupuntur, terus mungkin kalau ada yang bisa bekam ya. Bekam, terus rata-rata kalau habis akupuntur masyarakat itu dikasih resep ramuan herbal apa yang harus diminum kayak gitu. Benar-benar ya, kamu pernah nggak baca penelitian atau berita atau apalah, poli-poli di puskesmas, poli tradisional itu ramai, atau maksudnya satu hari itu ada berapa orang yang datang, atau mohon maaf ya, sepi begitu karena kan ramai di rumah sakit yang medis yang modern begitu. Pernah nggak ada info atau riset gitu? Sebenarnya kalau dibilang sepi juga enggak. Jadi gini, masyarakat Indonesia sendiri kan lebih mempercayai kedokteran konvensional ya. Ya, oke. Kedokteran konvensional, sedangkan di akupuntur ini kita termasuk kedokteran timur di mana pengobatannya itu semuanya secara tradisional. Akupuntur tradisional dari Cina. Terus jat juga tradisional dari kita sendiri kan, herbal juga sudah sering dipakai oleh nenek moyang kita, mbah-mbah kita yang dulu-dulu. Ya, jamu lah ya bahasanya. Iya, jamu kayak gitu. Nah, kalau di puskesmas sendiri, kalau akupuntur mungkin orang masih terlalu takut karena biasanya kan dengan jarum kan takut banget ya. Iya. Kecuali kalau mendesak, kalau misalkan ambil darah baru ya udahlah mendesak gitu, cek asam urat, kolesterol kayak gitu. Kalau paling banyak di puskesmas itu kita ada yang namanya ASMAN, asuhan mandiri. Jadi rata-rata teman-teman yang ada di Poli Batra di puskesmas itu terjun langsung ke masyarakat, jadi ke kader-kader puskesmas. Kita mengajarkan tentang asuhan mandiri, entah itu acupressure, terus tanaman herbal, terus memberi informasi tentang herbal jamu-jamu yang udah lama dipakai ya. Kalau dulu kan jamu dipakai untuk ya udah biar sehat gitu, tapi ternyata di balik kesehatan itu kan juga ada kandungannya sendiri yang baik buat tubuh. Oke. Kalau posisinya sendiri ya, posisi pengobatan tradisional itu sebagai pelengkapkah dari pengobatan konvensional, atau sebagai temankah atau kritik bagi pengobatan konvensional yang mungkin
mempunyai, yang banyak orang mengatakan mempunyai efek samping panjang atau ke depan? Bisa dibilang kita bisa berdampingan ya. Jadi teman-teman yang biasanya, masyarakat yang biasanya mengonsumsi obat-obat konvensional itu kan apa ya, khasiatnya itu langsung manjur gitu loh, ya kan? Misalkan kita minum obat pusing misalkan dari apalah merek apa gitu, itu kan langsung pusingnya hilang. Tapi kalau di herbal sendiri sebenarnya itu pertama kita merupakan pengobatan preventif. Jadi untuk mencegah biar kita tidak pusing duluan itu seperti apa, misalkan seperti itu. Kita sakit itu seperti apa, jadi kan harus. Jadi makanya kenapa kok minuman herbal jamu itu maksudnya khasiatnya itu lama gitu. Karena memang dia itu preventif. Oh iya. Paham. Jadi memang harus dikonsumsinya itu juga harus terus-menerus. Bukan ketergantungan, bukan ya. Kalau ketergantungan ya. Cuman kenapa kok harus dikonsumsi terus-menerus? Karena khasiatnya itu kita melihatnya itu panjang gitu loh. Bukan langsung sekali minum langsung sembuh, nggak seperti itu. Yes. Tapi aja dulu waktu aku kecil ya, panas, demam, itu diminumin apa ya? Oren itu apa ya? Lupa. Kunyit ya. Yang pahit, kalau yang minum harus, waktu itu aku harus dipencet hidungnya karena baunya sangat tidak enak ya. Tapi ya alhamdulillah dengan izin Allah besoknya sembuh ya, tanpa minum obat ini ya konvensional modern atau kimia itu. Maksudnya juga menurutku ya cepat juga begitu, ada efek cepat juga ya, mungkin karena waktu itu nggak parah ya panas, tapi ya alhamdulillah ya. Tapi oke lah. Sekarang kita berbicara ini ya, hari ini kan kemarin waktu COVID awal-awal itu kan kalau nggak salah ada beberapa tokoh dari medis awal-awal itu mengatakan bahwa ini bagus untuk mencegah COVID. Nah, padahal kita kan sebagai masyarakat Indonesia itu ya kalau ada sakit itu apa obatnya gitu, apa obatnya yang bisa menyembuhkan. Kelihatannya edukasi tentang obat-obatan herbal itu kurang begitu. Nah, menurut kamu gimana? Apakah memang itu cocok untuk mencegah COVID begitu? Apa sih namanya itu, kayak yang digodok gitu loh? Iya, ramuan-ramuan herbal gitu ya. Iya, ramuan-ramuan herbal ya. Gimana itu? Kalau ramuan herbal sendiri pencegahan COVID itu kan balik lagi ya, herbal itu bukan salah satu obat yang langsung mujarab ketika diminum. Oke, itu ya poinnya itu. Oke, terus? Karena kenapa? Karena herbal itu harus ada interaksi dengan tubuh kita dulu gitu. Dia harus perkenalan dulu dengan tubuh kita. Zat-zat yang ada di tanaman yang kita minum itu dia harus seperti kayak misalkan kurkumin atau zat-zat lainnya, itu dia harus kenalan dulu sama tubuh kita, kenalan dulu sama antibodi kita gitu. Dia harus klop. Nah, biasanya untuk mengenal sistem tubuh kita itu jangka waktunya kurang lebih itu 2 minggu. Jadi kita harus rutin mengkonsumsi herbal yang sama itu dalam waktu minimal 2 minggu. Minimal itu ya. Oke. Ya, tahu gitu, tubuh kita butuh ini gitu. Tubuh kita ternyata antibodinya kurang. Jadi yang harus dikeluarkan zat ini seperti itu. Oke. Jadi ngerti sekarang. Maksudnya kalau dulu ya ngawur aja. Kadang minum ini, besok minum itu ya. Campur gitu kan. Iya, kadang selang-seling, kadang kalau ingat minum dan lain sebagainya. Kadang minum jahe, kalau di warung kopi mesen 1 minggu lagi minum-minum yang nggak sehat. Ya oke. Terus ya. Menarik ya kayak gitu. Makanya kenapa kok herbal itu disebut preventif, karena memang khasiatnya kita itu menunggunya sedikit lama ya dibandingkan obat-obat konvensional. Terus dia juga butuh interaksi dengan tubuh kita, mengikat apa sih yang kurang dari tubuh kita itu dalam jangka waktu minimal 2 minggu. Baru setelah diminum 2 minggu itu baru terlihat gitu, terlihat hasilnya. Ternyata kita kalau misalkan minum jamu beras kencur selama 2 minggu hasilnya badannya lebih segar kayak gitu. Karena itu kandungannya sudah sudah klop lah sama tubuh. Jadi tidak bisa secepat ini ya obat-obatan
lainnya itu ya, obat-obatan konvensional itu ya. Jadi harus menyesuaikan diri dulu. Oke, kalau sekarang di COVID ini saran kamu atau masukan kamu, teman-teman aktivis-aktivis ini kan kegiatannya juga banyak, diskusi setiap malam online dan lain untuk menjaga imun ya. Apalagi sekarang juga tetap belajar di rumah, kuliah di rumah, capeknya juga sama, malah stres. Apa yang bisa kita minum atau apa yang bisa kita konsumsi secara rutin dan itu tidak susah nyarinya gitu ya? Sebenarnya untuk nyari bahan-bahan dan herbal itu nggak susah sih. Kita bisa dapat dari bumbu-bumbu dapur kayak misal jahe, kencur, kunyit. Itu kan biasanya dibuat ibu-ibu kita untuk masak ya. Terus kayak adas kayak gitu kan biasanya untuk campuran-campuran masak. Nah itu bisa kita gunakan. Jadi kalau karena COVID itu menyerangnya pada sistem imun, ketika imun kita drop, dia gampang menyerang gitu kan. Jadi untuk herbalnya sendiri itu biar stamina kita, imun kita itu tetap rata gitu. Jadi nggak mudah drop kayak gitu. Itu herbalnya bisa pakai kunyit. Ya kunyit. Bisa pakai jahe. Terus kayu manis, sereh. Sereh, batang sereh. Digodok aja ya? Iya, digodok aja sih. Sesimpel itu ya? Temulawak itu juga bisa. Sesimpel itu. Jadi kalau misalkan mau ramuannya ada campuran-campuran, itu ada kunyit, ada jahe, campur sereh, terus dikasih jeruk nipis sedikit untuk rasanya kita, sama madu. Nah, madu ini pencampurannya itu kalau bisa setelah hangat. Jadi jangan panas, jangan ketika mendidih terus dicampur madu atau panas-panas dicampur madu, tuh janganlah. Karena kan untuk merusak kandungan dari madunya sendiri. Waduh. Salah ini saya ini. Banyak yang salah ini kehidupan saya. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Terus yang kedua, untuk pemanis kan karena biasanya orang-orang kalau misalkan minum pure kayak gitu, jahe pure tanpa ada rasa manisnya kan nggak enak gitu kan. Betul. Terlalu pedas gitu. Nah, bisa ditambahkan dengan pemanis yang lain. Kalau misalkan nggak suka madu, bisa pakai gula merah atau gula batu. Karena kalau gula pasir, gula putih yang biasanya buat campuran teh, kopi kayak gitu tuh kurang baik. Oke, ya. Glukosa-nya juga terlalu tinggi, seperti itu. Oke. Sangat mudah sekali ya, tapi kalau tidak tahu ilmunya ya kayak tadi saya banyak kekacauan dan kesalahan gitu ya. Oke, terakhir ya, dengan sebenarnya kemarin pernyataan salah satu tokoh yang mengangkat herbal di tengah COVID itu menurutku ya luar biasa sekali. Itu maksudnya menggugah bahwa kita harus sering-sering, dan itu sangat viral loh, jadi mana-mana orang tergerak untuk membuat minuman herbal itu dengan mudah. Padahal sebelumnya saya ya keluarga dan tetangga itu jarang sekali membuat itu, tapi kira-kira mungkin tengah ke depan. Reza punya big dream nggak terkait berbicara Muhammadiyah? Pengen buat apa gitu untuk Muhammadiyah yang berhubungan dengan pengobatan tradisional? Kalau mungkin kayak gini, karena masyarakat juga back to nature kan, sekarang musimnya, mungkin kita bakalan memperkenalkan tentang khasiat dari setiap bahan herbal. Terus bisa membuat video short video tentang bagaimana sih cara membuat herbal yang benar sebenarnya. Soalnya biasanya rata-rata teman-teman kalau misalkan bikin jahe, mau ngerebus jahe atau kunyit, itu kulitnya dikupas pakai pisau gitu kan. Iya, terus sebenarnya itu tuh khasiatnya itu ada di bawah lapisan dari kulit tersebut. Salah lagi kita pisau, kita ngoncek bahasa Indonesianya. Iya, ngupas. Iya, ngupas kulitnya itu jangan pakai pisau, pakai sendok, itu udah kulitnya udah ini. Atau bisa juga dengan nyikat aja, jadi biar pasir-pasirnya itu nggak keikut minum gitu. Disikat yang khusus lah ya. Itu aja sebenarnya sudah cukup, jadi nggak perlu dipisah, nggak perlu dioncek sama pisau.
Ya, banyak salahnya ternyata ya saya selama ini membuat hal-hal seperti itu. Oke lah, terima kasih banyak tentang tambahan pengetahuan yang luar biasa, dan mudah-mudahan kita saling mendoakan masyarakat Indonesia teredukasi dengan pengobatan herbal ini, dan ya harapan kita semua masyarakat terbiasa dengan pengobatan herbal ya, dan ya sebenarnya itu kan warisan nenek moyang begitu ya. Oke Reza, terima kasih. Dengar-dengar kamu juga pengen bikin podcast, mudah-mudahan sukses podcastnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol gimana cara bikin podcast yang mudah dan menarik. Oke, terima kasih Reza. Sampai ketemu kembali. Salam sehat untuk seluruh rakyat Indonesia. Amin. Klikmu podcast Viral Pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.